Oke, kita bertemu kembali dalam sesi seminar kesehatan melalui platform Zoom dengan judul kabar baik atau good news. Ini adalah akronim yang saya buat untuk gaya hidup sehat, untuk meringkaskan pemahaman dan konsep hasil permenungan bertahun-tahun setelah mendalami molecular nutrition ya. Nah, 8 jalan atau 8 hukum kehidupan ini menjadi promotor kesehatan. Pertama, kita harus percaya kepada Tuhan berdasarkan iman dan kepercayaan kita masing-masing. Kemudian kita harus berpantang tepat, obey temperance. Kemudian kita harus menghirup udara yang tepat, open air. Kita harus bergerak badan tepat, gerak badan daily exercise, harus tiap hari gerak badan. Saya lebih suka ketimbang istilah olahraga ya. Sebab istilah olahraga terlalu diinterpretasi dengan olahraga permainan ya. Tapi nanti kita bahas itu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita sementara membahas gizi yang tepat atau nutrition. Kemudian nanti kita akan bahas juga istirahat yang tepat, excellent rest. Kemudian air yang tepat, minum air dan sinar matahari yang tepat. Nah, kalau saya pakai kata tepat di sini tidak ada yang lebih tepat daripada desain ilahi sewaktu manusia pertama diciptakan Tuhan, yaitu Adam dan Hawa ya. Nah, oke. Sederhananya saya mau gambarkan ini. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita menerima bahwa Tuhan itu memberi makanan, Tuhan itu memberi air, Tuhan itu memberi udara, Tuhan itu memberi kita tubuh untuk bergerak. Sebenarnya kita tidak perlu olahraga kalau kita bergerak tiap hari. Di zaman dulu kan orang bergerak, belum ada kendaraan, orang berjalan, belum ada ini orang memikul beban, kalau hanya ringan orang macul dan segalanya lah gitu orang bergerak. Sekarang kan orang tidak bergerak lagi. Kemudian Tuhan memberi kita tidur, kemudian Tuhan memberi sinar matahari, dan Tuhan memberi kita kemampuan mengendalikan diri atau temperance bahasa Inggris. Indonesianya saya suka dengan bahasa Indonesia tua, bahasa Indonesia lama yaitu Bertara. Oke, nah kita membahas tentang nutrisi pada sesi keempat ini. Saya mau bicara tentang protein. Kita sudah bicara tentang makronutrien yaitu karbohidrat, lemak, dan kita bicara tentang mikronutrien pertemuan yang lalu, dan suplementasi kalau kita tidak dapat melalui makanan, melalui suplemen yang saya anjurkan food state dan harus direkomendasi oleh ahli nutrisi ya, yang expert di bidang itu ya. Oke, mengapa protein itu penting? Pertama, diperlukan untuk pertumbuhan normal. Kedua, penting untuk fungsi otot. Ketiga, penting untuk sintesis hormon. Keempat, penting untuk produksi enzim. Kelima, perlu ada peningkatan jumlah selama perbaikan jaringan atau pembentukan otot. Apakah karena kita sakit, pasca operasi, pembentukan otot, atau kita terbaring di rumah sakit, maka ada perlu peningkatan jumlah asupannya. Tapi sering orang sakit justru kekurangan protein karena malas makan. Nah, itu jadi problem. Kalau sudah malas makan, ya semua penyakit sukar tertolong. Nah, pentingnya ini saya katakan sederhananya, yaitu kalau orang sakit kan jadi malas makan. Anak kita juga kalau sakit tuh malas makan. Nah, saya telah melatih dari saya anak-anak, kalau saya sakit saya makan 2-3 kali lebih banyak daripada hari saya nggak sakit. Dan istri saya bingung. Kalau saya sakit malah saya makan terus, dan dia lihat. Ya, selama kami menikah, ya 40 tahun terakhir ini saya tidak pernah sakit. Sebelumnya saya punya penyakit banyak, ada diabetes, ada pertumbuhan tumor, kolesterol tinggi, ginjal saya rusak, saya punya ankylosing dan sebagainya. Tapi saya sudah ya, kalau diabetes sudah nggak ada, normal. Tumor ya saya katakan bahwa tidak ada tumor yang sembuh dalam arti kata seperti flu sembuh, tapi itu kan terkendali sehingga bisa hidup normal.
Oke, masukan protein adalah satu kebutuhan yang penting untuk perkembangan dan pemeliharaan dari makhluk hidup. Kalau proteinnya sudah kurang energi protein, nanti kita elaborasi sebentar, maka orang mulai jadi kurus badannya. Kemudian kalau anak-anak kekurangan protein, ya itu penyakit busung lapar itu. Tiap-tiap sel pada tubuh kita itu masalahnya memerlukan protein untuk bertumbuh, menyelesaikan semua proses metabolisme yang mendukung kehidupan. Jadi kehidupan kita ada di dalam sel. Kalau sel mulai mati, maka jaringan mulai rusak, kita mulai aging. Setidaknya kita makin tua, cepat tua, kemudian fungsi-fungsi metabolisme biologis kita mulai cepat tua. Ya. Jadi bukan pakai kosmetika dan digosok-gosok. Itu persoalan ada berkaitan dengan makro atau mikronutrien, itu yang selalu saya katakan. Mulai menikah dengan saya, istri saya, jadi pernikahan kami sudah hampir 40 tahun ya. Saya tidak pernah izinkan dia pakai kosmetika apapun untuk mengoles wajahnya. Bahkan sabun pun yang enggak. Ya. Dan di kulit saya yakinkan dia bahwa untuk kecantikan itu harus dari dalam. Harus makan, minum jus, minum suplemen. Dan harus makro dan mikronutrisi seimbang. Ya sampai saat ini dia nggak berubah ya. Tekstur kulit dan kepadatannya ya masih seperti garis-garis. Kadang-kadang ya mungkin cewek-cewek mungkin lembek kelihatan begitu. Apalagi kalau gemuk, dia itu tetap sintal dan padat. Padahal udah nenek 55 tahun. Nah itu bukti dari keseimbangan, termasuk diantaranya adalah keseimbangan protein. Nah oke, sejumlah protein diperlukan untuk kesehatan normal yang bergantung pada banyak faktor, yaitu berat badan, umur, aktivitas fisik, kondisi kesehatan, lingkungan, dan sebagainya. Karena itu saya katakan kenapa asupannya mesti seimbang. Tentu semakin dingin harus naikkan level protein. Contoh kalau Anda mendaki dulu waktu muda, saya suka mendaki. Perlu tenaga otot dan di udara dingin, kalau kekurangan protein maka hipotermia. Tidak ada cara lain, kalau hipertermia harus potong jari kaki, itu potong jari tangan. Nah karena saya pemimpin pendaki itu, sampai saya kuliah, jadi saya sering katakan, naikkan asupan protein, kita mau mendaki. Berjalan non-stop mendaki itu sampai 8 sampai 12 jam. Nah itu salah satu contoh aktivitas fisik ya, atau orang yang workout, orang yang latihan beban dan sebagainya. Juga bergantung umur ya. Umur pertumbuhan tuh tentu berbeda dengan umur sudah nggak bertumbuh. Kalau kelebihan protein ya punya ekses terhadap ginjal, mungkin menyebabkan kanker dan sebagainya. Nah umumnya masukan protein harus berada di dalam keseimbangan dengan pengeluaran protein. Jangan berlebihan, sebab protein tidak bisa disimpan loh. Itu persoalannya. Jangan orang pikir besok nggak ada ikan, saya makan banyak-banyak di hari ini. Bikin rusak ginjal itu. Sebab protein nggak bisa disimpan. Karbohidrat bisa disimpan, bikin jadi gemuk. Kita makan nasi, makan roti, makan ubi, makan pisang, makan kerupuk. Itu bisa disimpan, orang tambah gemuk. Tapi kalau protein nggak bisa disimpan. Protein itu dibuang jadi kencing. Kencing makin pesing aja, makin kuning, makin keruk gitu. Jadi jangan salah ya. Ada orang pikir kalau ke pesta ini saatnya saya makan daging banyak-banyak itu. Kebetulan di rumah nggak makan daging, itu satu kesalahan. Itu banyak saya lihat di pesta-pesta orang seperti itu. Protein hilang terbuang dalam air seni, tinja, darah, keringat, kulit, kuku, rambut, dan sebagainya. Jadi rambut rata-rata kalau rontok itu 150 ya, satu hari itu normal ya. Jadi kalau kita hitung jumlahnya 150, kalau lebih dari itu udah kurang normal. Kadang-kadang berhubungan dengan asupan protein atau kelengkapan protein. Gitu kan. Tapi ada faktor-faktor lain juga. Nah sekarang saya sementara membicarakan protein. Kemudian ya kulit, kuku, ya kulit kita juga kan kulit mati itu terbuang. Kemudian nanti darah, air seni, dan tinja kita. Ketika masukan protein adalah kurang dari kehilangan protein, ini disebut keseimbangan protein negatif. Ya, dan itu membuat kita massa otot akan berkurang, akan jadi loyo, berat badan akan turun.
Dan kalau dietnya salah dan kemudian orang makin kurus, ya jantungnya juga rusak. Sedangkan ketika masukkan protein berlebihan dari kehilangan protein disebut keseimbangan protein positif. Nah, itu akan membebani pekerjaan ginjal dan juga berhubungan dengan onset atau serangan penyakit kardiovaskular. Idealnya orang dewasa normal, satu kebutuhan keseimbangan protein normal harus dicapai. Mari kita melihat kurang energi protein, itu istilahnya KFP. Kurang energi protein adalah seorang yang kekurangan gizi disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dari sumber protein dalam makanan sehari-hari atau karena gangguan penyakit tertentu. Itu bisa kurang. Nah, ini batasan yang dibuat oleh Departemen Kesehatan RI. Jadi konsumsi energi protein dalam makanan sehari-hari itu kurang. Tapi di tahun 99, 2 tahun kemudian rumusannya itu ditambah karena gangguan kesehatan. Ada juga kekurangan energi protein karena gangguan kesehatan. Misalnya orang kanker sampai albuminnya kurang. Atau orang penyakit tertentu ya. Akan kekurangan asupan protein. Nah, mari kita lihat kekurangan energi protein ya. Masa tubuh ramping kita di sebelah kiri, kita sehat 100% atas, kemudian kita mulai masa otot berkurang. Ya, ada orang kurus itu lemaknya yang hilang. Tapi kalau masa otot itu berkurang, pasti otot itu dibangun oleh protein. Dan kalau masa otot kita berkurang, otot rangka berkurang, otot jantung bisa kena. Karena itu ada diet yang merusak jantung. Contoh dulu lagi top, saya nggak perlu sebut siapa itu host terkenal ya, Anda tahu. Kemudian pola makannya diajar makan puasa sekian jam, bla 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 begini. Kemudian dia workout hebat. Kemudian ada orang-orang mulai tertarik dan mereka katakan, waduh om, ini ada diet yang luar biasa, orang bisa jadi langsing. Saya hanya ketawa dan saya bilang hati-hati jangan stroke. Hati-hati jangan jantungnya rusak. Ah om jangan gitu dong. Mentang-mentang om ahli kok orang begini. Saya bilang dia pertama bukan ahli. Tapi karena dia di Indonesia kan belajar dari iklan, Indonesia belajar dari TV, itu sekolah orang Indonesia kebanyakan. Apa yang ada di TV itu dianggap itu yang benar. Saya selalu bilang kalau mau belajar nutrisi, sekarang internet udah terbuka, baca jurnal ilmiah. Dan di jurnal ilmiah lihat juga jurnal bergengsi, di jurnal bergengsi lihat juga reviewnya apa, itu sistematika review itu yang paling tinggi gitu. Tapi kalau cuma baca gimmick-gimmick yang ada di internet, disebarkan lewat WA, itu mah bukan ilmu nutrisi, itu bisa menyesatkan. Nah, masa otot kemudian berkurang. Nah, singkat cerita akhirnya, dia sendiri yang ngaku di TV, dia kena serangan stroke. Wah, baru pada panik, pada telepon, benar deh om, kita mau ikut punyanya om. Saya bilang udah telat, bukan itu, saya malas aja gitu loh. Saya sudah kasih kesempatan orang nggak percaya, jadi saya malas aja, cari aja ahli yang lain. Baru kemudian protein visceral mulai berkurang, itu contohnya albumin. Nah ini orang kanker selalu albuminnya turun, orang penyakit autoimun, orang penyakit lain-lain gitu. Kemudian respons kekebalan mulai rusak, sedikit-sedikit dia sakit, sedikit-sedikit sakit. Baru penyembuhan luka terlambat, fungsi organ tubuh rusak, akhirnya mati. Nah itu orang kalau dietnya nggak karu-karuan gitu kan, ada diet nggak makan-makan gitu kan. Nah kampanye-kampanye saya untuk penurunan berat badan, dan berat badan ini berhubungan dengan lifespan, berhasil rupanya di Jakarta. Karena banyak dihadiri oleh eksekutif-eksekutif. Nah sekarang banyak orang telepon saya dari Jakarta. Masalahnya bosnya, direkturnya bilang, kalau kamu nggak turun berat badan, kita turunkan kamu punya jabatan. Perusahaan-perusahaan besar, apalagi multinasional sekarang di Jakarta. Salah satu syarat tubuh mesti ramping untuk jabatan mulai middle manager. Karena mereka tahu asuransi kesehatannya makin besar. Kalau jabatan makin tinggi, dan perusahaan sekarang pinter. Perusahaan nggak mau ongkos orang sakit karena nggak bisa tahan selera gitu. Mulutnya nggak bisa direm. Karena banyak, ya saya diundang di berbagai perusahaan multinasional untuk bicara dalam kaitan dengan itu. Dunia sementara menyerang, karena itu dunia sekarang disebut the obese world.
dunia yang kegemukan dengan segala macam penyakitnya. Dan di Indonesia berkali-kali saya katakan, karena itu saya pulang ke daerah, dari seluruh provinsi, 5 tahun terakhir ini Sulawesi Utara paling banyak orang gemuk di seluruh Indonesia. Karena itu darah tinggi nomor 1 juga Sulawesi Utara, diabetes nomor 4, jantung nomor 6 apa nomor 7, gagal ginjal nomor 4. Yang nggak lama punah ini orang Sulawesi Utara. Memang saya pulang di sini, waduh orang Sulawesi Utara kayak labu banyak. Senang makan sih, dan sekarang makanan ada di mana-mana. Nah, sekarang kebutuhan protein, estimate average requirement, IR itu 0,66 per gram per kilogram berat badan. Ini IR yang pakai. Dia pakai itu di IR. Itu dipakai di Amerika 2 standar ini. Baru ada recommended dietary allowances. Ini oleh pemerintah Amerika, yaitu 0,8. Indonesia hampir menganut yang RDA ini. Contoh misalnya pria 70 kg seperti saya beratnya. Saya perlu 56 gram protein per hari. Wanita contoh 55 kg dikali aja dengan 0,8. 46 gram. Begitu. Yang normal ya, tentu kalau dia workout, kerja keras, dia bisa jadi 1 gram protein. Jadi jangan makan protein, kita kerja di kantor kayak orang lagi mau naikkan body muscle-nya. Kemudian makan proteinnya protein tinggi gitu. Nah, itu bunuh diri namanya. Nah, kalau Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi ke-8, ini setiap 5 tahun ada Widya Karya Pangan, ahli-ahli nutrisi di Indonesia dan Kementerian Kesehatan. Pada tahun 2004 disepakati untuk energi sebesar 2.200 kalori, itu rata-rata kita orang dewasa ya. Kita perlu 57 gram. Jadi kalau kita lihat di sini, ya saya sekitar 56. Ya 57 gram itu setara dengan 228 kalori. Kilokalori. Berarti kalau kita lihat itu sekitar 10-15% protein itu dari total kalori yang kita butuhkan. Di Amerika itu di atas 30%, hampir 30-40% mereka konsumsi. Karena itu angka kanker tinggi sekali. Kanker payudara, kanker kandungan, kanker prostat pada laki-laki, kanker usus besar, kanker lambung. Saya bolak-balik ke Amerika. Tiap 6 bulan seminar itu yang konsultasi orang kanker itu banyak. Sekarang aja yang lewat Zoom. Dari Amerika, dari Eropa, dari Jazirah Arab, dari Kuwait, juga banyak. Emirat Arab, Australia, akhir-akhir ini New Zealand. Ya banyak yang mau mengubah pola hidup karena kanker. Rata-rata karena konsumsi. Mari kita lihat kalori ikan per 100 gram dan jenis proteinnya. Ini jenis ikan laut ya. Bandeng itu 20 gram protein per 100 gram. Kalorinya 123. Kakap 20 gram kalorinya cuma 92. Jadi kalau Anda mau makan pilihan antara bandeng dan kakap, Anda dapat proteinnya sama, tapi kalorinya lebih besar di bandeng. Jadi Anda lebih gemuk kalau makan bandeng ketimbang makan kakap. Sederhananya begitu. Oci lebih tinggi, ikan oci itu. Ikan mata belok itu. Orang Jawa bilang ikan oci itu kan jenis ikan tude di Manado. Tapi tude punya papa itu, oci kan agak besar. Kalorinya 125 tapi proteinnya tinggi. Lehoma itu banyak di Manado. 90, proteinnya 20. Jadi kalau contoh misalnya saya makan cakalang kalorinya 107, proteinnya 19,6. Misalnya kita makan malalugis, ya. Di Manado tuh banyak malalugis dan oci, itu 20,6. Saya punya kebutuhan protein 56, kan 57. Yang saya perlukan adalah 250 gram ikan misalnya malalugis. Terbagi dalam 3 kali makan. 250 gram itu 1/4 kilo. Nah, kalau ikan 1 kilo itu 6 ekor, berarti 1 ekor setengah. Pagi makan ikan 2 ekor misalnya umpamanya. Siang 2 ekor, malam makan lebih banyak 3 ekor. Minta ampun itu bikin rusak ginjal itu. Nah, cari-cari kanker itu. Itu sederhananya seperti itu. Nah, bagaimana orang kalau makan ikan mas, mujair goreng, ikan gabus.
Ikan mas 16, mujair lebih tinggi 18,7. Ikan mas lebih banyak lemaknya. Kalorinya hampir sebanding 86 dan 89, tapi mujair goreng, wow, proteinnya naik karena kan ikannya kan jadi susut. Lemaknya juga naik, kalorinya juga minta ampun gitu. Pokoknya yang digoreng-goreng itu kalorinya minta ampun. Itu pertama. Kemudian lemaknya tinggi. Jadi yang makan gorengan, sering makan gorengan pasti gemuk gitu. Walaupun sekarang ada diet, keto diet, disuruh makan minyak, itu diet bohong-bohongan itu. Saya kadang-kadang bilang itu diet itu nggak diinspirasikan sama Tuhan. Itu diet bikin rusak kesehatan jangka panjang. Baru ikan gabus kalorinya hanya 80, tapi proteinnya 16,2. Orang selalu bilang, makan ikan gabus proteinnya tinggi, orang kanker makan ikan gabus malah kankernya tambah busuk. Ikan gabus ya tinggi albumin dan dia karena punya albumin untuk proses penyembuhan luka. Tapi cara ikan gabus cari di rawa orang Papua yang nggak ada pabrik di sana. Deterjen belum masuk ke rawa, namanya orang di Jawa. Ya di Manado masih ada mungkin yang tinggal di pedalaman-pedalaman. Tapi ya rata-rata kalau di Jawa ikan gabus ya minta ampun. Itu ternakan semua, itu airnya juga udah tercemar. Nah kalau protein dari polong-polongan bagaimana? Ya kita lihat tempe murni proteinnya 20,8 juga, lemaknya 8,8, kalorinya 201. Ya. Tempe pasar proteinnya lebih rendah. Tempe kedelai jagung kalorinya lebih rendah, proteinnya lebih rendah. Tahu cuma 10,9 ya. Tahu telur 12,6, tawa 13,8. Saya suka makan tawa itu, tahu gulai. Kembang tahu paling tinggi. 48,9. Ya, kembang tahu loh. Jadi jangan ngeyel. Jangan bilang wah orang makan-makan tahu itu nanti nggak dapat protein. Itu nggak ilmiah bicara itu. Orang makan kembang tahu, saya kalau bikin sup, saya suruh istri saya kasih kembang tahu banyak. Saya suka makan kembang tahu tuh yang diikat itu. Itu proteinnya 48,9. Ya. Susu kedelai 3,5, tauco 7,8. Daging sapi. 10 gram protein untuk berat 50 gram atau satu potong. Jadi 100 gram daging sapi ya 20 gram. Hati sapi ini rata-rata yang 10 gram protein ya untuk meringkaskan itu. Bakso sapi perlu 100 gram. Ya. Ikan asin perlu 25 gram untuk dapat 10 gram. Nah bagaimana dengan sumber seperti susu? Ya. Susu mengandung 9 gram protein. Untuk susu sapi beratnya 200 gram. Kalau susu kambing protein lebih tinggi, dia hanya 150. Susu kerbau lebih tinggi lagi proteinnya, hanya perlu 1/2 gelas, udah 9 gram protein. Kalau susu kambing perlu 3/4, kalau susu sapi 1 gelas. Kalau susu bubuk ya 5 sendok makan. Susu kedelai instan perlu 5 sendok makan. Ya, susu bubuknya. Mari kita lihat tabel komposisi perbandingan antara susu kedelai dan susu sapi. Kalorinya susu sapi lebih besar, tapi proteinnya susu kedelai lebih tinggi. Jadi jangan bilang anak minum susu kedelai nanti kekurangan protein ya. Itu data dari planet mana gitu. Ini kalau data dari Departemen Kesehatan RI, saya pakai data di negara kita, susu kedelai itu lebih tinggi protein dari susu sapi. Oke, vitamin A-nya juga lebih tinggi, B1 lebih tinggi, vitamin C-nya lebih tinggi. Oke, kita lanjut. Golongan penukar yang lain. 6 gram protein itu dari kacang-kacangan, polong-polongan. Kacang kedelai 25 gram, 2, sendok makan dapat 6 gram protein. Kacang hijau hampir sama, kacang tanah lebih sedikit proteinnya. Kacang merah lebih tinggi ya, sama dengan kacang kedelai. Kacang tolo, tempe kedelai itu lebih tinggi proteinnya.
berat gramnya ya. 2 kali lipat untuk mendapatkan dari protein seperti kacang kedelai. Tahu kedelai lebih rendah dan oncom juga lebih rendah. Sekarang apakah makanan sumber karbohidrat mengandung protein? Ya, contoh bubur. Bubur beras itu ada 4 gram protein untuk berat 400 gram. Kentang, talas, nasi tim itu mengandung 4 gram protein. Ubi, singkong, roti putih, bihun, terigu, sagu, hunkwe, maizena, havermut. Itu kira-kira rata-rata 4 gram protein, tapi beratnya berbeda-beda ya. Sagu itu paling rendah untuk mencapai 4 gram protein hanya perlu 40 gram. Tapi kalau makan bubur perlu 400 gram. 400 gram itu setengah kilo bubur baru dapat 4 gram protein. Karena memang bukan sumber protein. Baru kemudian ada sumber juga dari sayuran yang berkalori. Sayuran berumbi misalnya. Itu mengandung 3 gram protein dan sayuran berdaun hijau ya. Itu karbohidratnya cuma 10 gram, proteinnya 3 gram. Itu rata-rata itu sayur-sayur yang disebut di bawah ini. Biasa kita makan bayam, beet, wortel, buncis, daun batatas itu, teloh, daun kecipir, leunca, melinjo, pakis, singkong, pepaya, pare, nangka muda, labu siam, walu, kucai, katu, kacang kapri, kacang panjang, genjer, jantung pisang, dan apa ini? Jung muda ini salah ketik ini. Jung muda itu sejenis sayuran ya. Sekarang pertanyaan, tadi sumber-sumber protein, sumber hewani, ada sumber protein dari nabati. Apa bahaya mengkonsumsi protein hewani? Apalagi hewan sekarang di mana ekosistemnya telah diubah manusia karena peternakan. Jadi dikasih makan pelet, dikasih makan konsentrat. Jadi bukan lagi Tuhan yang memberi makan di alam. Kalau hewan free range hidup bebas begitu kan dia makan sendiri. Artinya dia makan rumput kalau sapi. Kalau ayam kan dia makan juga rumput, biji rumput dan lain-lain. Tapi kalau sudah diternak kan manusia yang ngatur makanannya. Nah ini menjadi membahayakan bagi kesehatan. Kenapa? Karena pertama level homocysteine. Nanti sebentar kita elaborasi. Ya. Kedua kolesterol. Ketiga asam arakidonat. Keempat residu pestisida. Kelima residu antibiotik. Ini hal-hal berbahaya yang ada pada daging modern. Karena itu sekarang kan go organik. Dan itu mahal, ayam organik. Tapi harus diperiksa benar-benar. Saya kadang-kadang satu waktu di Surabaya dengan kakak saya ke pasar. Terus dia bilang, mau beli ayam kampung. Saya bilang, oke, aku ikutlah kalau beli ayam kampung. Walaupun saya sudah nggak makan ayam. Saya mau tunjukin gitu. Pak, ayamnya berapa? Udah ditanya-tanya. Udah mau beli, saya bilang, tunggu dulu Pak. Ini ayamnya umurnya berapa? Wah ini masih muda, ini 3 bulan. Saya bisa ke saya, nggak usah beli. Timbang beratnya sudah 1 kilo. Ini baru 3 bulan. Saya dulu anak-anak pelihara ayam. Ayam kalau dia organik, 6 bulan baru 1 kilo. Ayamnya slim, ramping. Kalau 3 bulan dia sudah sekilo, ini ayam organik, tapi dia udah tambah makanan untuk memancing dia punya pertumbuhan gitu, tambah ya bahan-bahan yang tidak alami. Jadi itu yang suka bilang, oh ini ayam organik, tanya berapa kilo ini timbangan begitu. Ini ayamnya umurnya berapa? Nah, jangan berdebat nanti udah mau pintar yang jualan. Karena mana peternak mau rugi. Jadi saya selalu bilang kalau seminar di Jakarta, waktu masih tinggal di sana. Betul ayam ini dari Ciawi. Dia hanya dibawa dari Jakarta tinggal di Ciawi sama bosnya. Tapi gaya hidupnya kan gaya hidup Jakarta tuh ayam. Loh, maksudnya apa? Saya bilang, saya itu kayak orang Jakarta cara makannya gitu. Sembarangan aja, pokoknya apa yang ada di depan makan aja. Ayam itu kan begitu juga. Kalau enggak rugi yang ternak ayam. Itu contoh ya. Nah mari kita lihat, karena kita punya higher center ya. Kalau dia kerusakan atau kematian sel-sel otak, kita pikun, kita Alzheimer, kemudian jantung kita rusak ya. Ya,
Karena pembuluh darah tersumbat. Pertama karena homocysteine terjadi peningkatan radikal bebas. Semua daging hewan mengandung homocysteine. Jadi batasi daging hewan itu walaupun organik. Tapi kalau ada mengambil langkah, saya nggak mau makan daging lagi, makan ikan aja, itu lebih baik. Nah, itu bisa menyebabkan homocysteine itu peningkatan radikal bebas dan kerusakan pembuluh darah. Tentu perlu waktu 30 tahun misalnya. Jadi dari anak-anak nanti mulai umur 35 baru mulai pembuluh darahnya ngadat gitu loh. Tinggal tambah 15 tahun, nah udah, dia udah stand itu, udah pasang ring gitu. Nggak kapok-kapok, tambah lagi 10 tahun, sediain peti mati gitu. Tapi dipikir Tuhan yang panggil kalau orang mati, padahal bunuh diri karena makanan. Baru penyumbatan pada pembuluh darah. Homocysteine itu menyumbat pembuluh darah pada jantung dan otak. Baru tambah-tambah lagi, daging mengandung kolesterol, kalau tumbuhan nggak ada. Baru tambah lagi asam arakidonat, makin menyumbat itu. Baru tambah lagi trans fat. Daging itu contoh ayam, digoreng pakai margarin. Margarin berbeda dengan butter. Butter dibuat dari susu sapi, margarin dibuat dari minyak kelapa, minyak jagung, minyak biji matahari. Ya, itu kita bilang mentega di Indonesia, margarin. Masalahnya pelarangan trans fat di Indonesia baru nanti disepakati tahun 2023. Indonesia nanti sepakati. Amerika sudah 2006, Denmark memulainya lebih jauh karena kejahatan trans fat. Banyak orang mati serangan jantung karena margarin trans fat. Problemnya di Indonesia, nggak ada kue, bahkan roti yang tidak dikasih margarin. Nggak enak, bahkan orang numis kangkung aja pakai margarin gitu loh. Coba lihat di YouTube semua. Orang masakan pokoknya dikasih margarin semua, biar enak, biar harum. Karena itu yang punya pabrik margarin adalah orang terkaya di Indonesia. Sebab semua orang laris manis beli margarin. Karena itu Indonesia susah itu mau bikin pelarangan trans fat. Nanti kan pendapatan lewat pajak berkurang atau nggak tahu lah apa pemerintah punya alasan. Padahal tingkat kematian karena penyakit kardiovaskular sampai Amerika melarang trans fat. Nah itu bukan masalah saya yang saya harus bawa di sini, tapi itu keprihatinan saya mengenai bagaimana sumber daya manusia Indonesia itu mendapatkan perhatian. Gitu. Kalau Singapura larang, Malaysia ditulis semua no lemak tepu kalau Malaysia di makanan. Karena mereka menghargai sumber dayanya. Karena sumber daya alam kan sedikit. Sumber daya manusia itu yang harus dipertahankan tetap sehat. Setiap kampanye presiden di Singapura, Perdana Menteri Singapura, siapa yang paling baik dalam kampanye kesehatannya dia jadi presiden. Seperti di Amerika. Kenapa Obama orang hitam bisa jadi presiden? Karena Obamacare. Orang Amerika tahu betul itu. Kalau presidennya concern dengan kesehatan, ya kita bisa sehat gitu. Dana untuk kesehatan lebih besar gitu. Itu yang dipilih gitu. Kalau Indonesia kan lain. Nah begitu. Karena kita tidak, kita berharap bahwa nanti BPJS yang akan ongkos. Supaya tahu BPJS tekor-tekor terus. Rugi. Karena itu BPJS sekarang udah jadi mahal kan. Karena apa? Karena contoh aja, sepertiga dari dana BPJS, ya, sepertiga dari dana jaringan kesehatan nasional kita BPJS habis hanya untuk membuffer penyakit diabetes dan komplikasinya, belum penyakit yang lain. Mimpi kali ya. Coba, padahal yang sakit itu orang Indonesia yang sakit belum 50% dari peserta. Bagaimana kalau 50% seperti ramalan WHO? 30% bangsa ini akan menderita diabetes di tahun 2030. Sekarang masih fenomena gunung es, banyak di desa udah diabetes kan nggak pernah diperiksa. Babak belur lah kita punya asuransi kesehatan gitu. Kecuali pemerintah bisa kasih dana talangan 200 triliun. Baru. Ini problem loh. Ya. Saya tahu betul karena saya pernah di tahun 2009 dengan Menteri Endang kan masuk di Direktorat yang ke Stratkom, jadi tahu bagaimana beban pemerintah terhadap dana kesehatan. Akhirnya stroke. Oke, mari kita lihat ya. Pendapat dari Badan Kesehatan Dunia pada tahun 2015. WHO ini meninjau lebih dari 800 penelitian di seluruh dunia.
dan menemukan bahwa makan lebih dari 100 gram daging merah per hari dikaitkan dengan resiko 17% lebih tinggi terkena kanker kolorektal, yaitu kanker saluran cerna bawah, yaitu kanker dubur, anus, dan kanker usus. Salah satu ponakan saya meninggal dengan kanker ini karena saya lihat di Amerika orang makan barbecue itu, aduh daging itu murah sekali. Nah orang Indonesia tergila-gila barbecue, padahal mereka nggak tahan, orang bule masih tahan. Tapi kita punya gen nggak terlalu tahan. Orang yang makan lebih dari 50 gram daging olahan per hari meningkatkan risiko kanker usus besar 18%. Ini pendapat WHO, bukan pendapat sembarangan. Meninjau 800 penelitian. Kalau ada yang mau bantah, botak dulu deh, walaupun profesor di Indonesia. Ada waktu bicara kan bantah. Saya bilang tunggu sebentar, jangan bantah. Lu profesor ya. Udah berapa banyak you tulis di jurnal ilmiah? Berapa penelitian yang lu buat? Baru buat belum sampai 10 penelitian mau bantah ini 800 penelitian. Diteliti juga oleh tim orang pintar semua di WHO. Jadi ini fakta ya. Nah yang dimaksud daging merah itu termasuk sapi, babi, domba, kambing, kuda. Daging olahan itu termasuk daging dengan pengawetan. Itu banyak sekarang di mall. Itu apa namanya itu? Itu sosis ayam, sosis apa itu. Daging itu kan daging olahan, daging benerannya mungkin cuma 50, 40, ada 30%, yang lain tuh bahan pengisinya, kemudian perasannya itu bikin kanker lebih cepat. Karena itu banyak anak gadis sudah miom, sekarang breast lumps, banyak sekali itu, kasihan itu. Anak-anak kita, terus nanti anak laki-laki setelah menikah, nggak punya keturunan, rusak tuh spermanya jadi cacat, banyak yang konsultasi sama saya. Oh mau konsultasi nutrisi dong, problem apa? Datang suami istri, ini kita udah menikah 5 tahun belum punya momongan ini. Saya bilang dua-dua diperiksa, periksa ke ahli ginekolog, saya mau lihat. Akhirnya ketahuan. Suaminya, spermanya kepalanya gumpil, spermanya ekornya ponggol, cacat. Saya bilang gimana bisa buai? Loh kok om bisa jadi begini? Tulis ini 11 halaman, lu makan apa? Dalam 10 tahun terakhir. Waktu ditulis saya bilang, ini semua makanan kamu yang bikin. Aduh om, habis aku makan apa? Ya pilih. Makan aja terus kesenanganmu, nggak usah pikir punya anak toh. Adopsi aja. Kalau pengen punya anak ya tahan seleramu itu. Orang itu dalam hidup harus punya pilihan kan. Untung belum kanker prostat. Baru cacat aja spermanya. Nah kadang-kadang orang nggak ngerti gitu. Makan aja, dipikir kalau udah doa makanan udah syukur. Ya Tuhan kasih makanan, makan aja. Nah makan daging merah atau daging putih. Kalau daging merah ya berkaki 4, daging putih itu daging unggas ya. Risiko kanker usus ya, tidak pernah makan resikonya 1. Tentu bukan berarti orang tidak pernah makan daging nggak ada risiko kanker ya. Ada hal lain. Kurang dari 1 kali per minggu resikonya udah meningkat. Lebih dari 1 kali per minggu resikonya udah jadi 3,8. Besar sekali itu. Nah mari kita lihat penelitian di Italia dari University of Milan. What did the study find? Dia bilang kalau konsumsi 7 kali atau lebih per minggu dari daging merah, maka kemungkinan 80-100% lebih tinggi untuk menderita endometriosis. Endometrium, pendarahan-pendarahan di rahim, nyeri, dan sebagainya. Kebalikannya dari penelitian itu, kalau orang makan 13 kali atau lebih porsi sayuran dan buahan segar, endometriosis itu langsung nggak perlu diobati, turun resikonya, turun 40%. Karena itu saya kasih jus gitu kan. Banyak yang ngeyel kan, diobati aja nggak turun-turun, ketahannya cuma minum jus. Saya bilang ya nggak usah konsultasi lah. Kamu orientasi mau obat, bukan di sini tempatnya. Saya dari kedokteran naturopati, orientasinya makanan. Kalau penyakit infeksi ya ada obatnya, ada antibiotik dan lain-lain. Antivirus, ini penyakit karena makanan. Jadi obatnya harus makanan. Sederhana saja saya bilang, coba kamu berargumen. Tanya ke semua orang darah tinggi, berapa tahun dia minum obat darah tinggi? Udah berhenti darah tingginya belum? Lupa minum obat kan udah 18 tahun, 20 tahun tetap darah tinggi naik. Nah, itu obat namanya. Langsung. Waduh, bener deh. Iya orang udah nggak pernah pikir. Saya tidak anti obat, misalnya obat darah tinggi. Ya kalau dia nggak mau atur pola makannya, artinya minum obat aja terus.
Tapi kalau diatur pola makannya, sementara dia minum obat, mungkin dosis obatnya bisa dikurangi sampai kemudian berhenti gitu. Sekarang saya bekerja sama dengan kita tim dari Rumah Sakit Advent di Manado. Sementara bikin program CSR ada di beberapa desa dan kita melihat hal-hal yang luar biasa ya. Khusus untuk orang diabetes. Untuk 10 minggu kami pertaruhkan profesi kami ya, dan pertaruhkan pemahaman kami tentang pengelolaan diabetes. Dalam 10 minggu diabetes ini bisa terkendali kalau mereka ikut. Belum 10 minggu, baru 3 kali pertemuan ada dari hampir 400 sudah turun setengahnya. Orang sudah mulai senang. Kita nggak kasih obat, hanya periksa diabetes, kolesterol, dan sebagainya setiap minggu, kemudian kasih pembekalan materi, dan kasih makan bubur Manado, tinutuan, dan disuruh makan di rumah tiap hari. Itu penelitian saya, Functional Food Indonesia, bahkan nomor 1 di Asia Pasifik itu adalah tinutuan, bubur Manado, dan bumbu woku. Nah, oke, kita kembali ke materi kita. Para peneliti di Harvard Medical School menganalisis data lebih dari 88.000 wanita berusia 26 hingga 45 yang mengisi survei tahun 91. Asupan daging merah bervariasi mereka dari tidak pernah sampai kurang dari sekali sebulan hingga 6 atau lebih dalam porsi sehari. Hasil penelitian itu pertama kali diterbitkan pada tahun 2006 setelah 12 tahun diikuti. Apa mereka temukan? Makan daging merah dan kanker payudara itu hubungan yang ditemukan. Jadi kalau nggak kanker payudara, berhenti itu daging merah. Kalau mau bantah penelitian ini, bikin data, teliti 100.000, bikin 15 tahun sampai botak, baru bantah nih. Kadang-kadang saya waktu seminar bantah kan. Ada yang bantah. Terus saya bilang, kamu kayak nggak pernah sarjana aja deh. Kamu kalau ujian sarjana di depan saya, aku nggak bikin kamu sarjana. Orang bantah berargumentasi tanpa data. Gitu. Nah ini dari tahun 91 sampai tahun 2006. Baru dipublikasi, diikuti 12 tahun. 88.000 wanita, ini sampel yang sangat besar. Mereka temukan itu. Resiko kanker payudara berhubungan dengan konsumsi daging merah. Jadi kenapa kanker meningkat? Termasuk di Indonesia. Karena itu. Saya rasa lucu di beberapa kabupaten kota di Indonesia, demo misalnya, kalau hari buruh, meminta tambahan uang makan agar bisa membeli daging. Saya bilang betul-betul rusak ini pemahaman nutrisi di Indonesia. Dia nggak bersyukur makan tempe tahu justru lebih sehat. Ini mau sakit, mau kanker gitu, untuk tambah makan daging. Karena ada pemahaman yang salah. Daging itu kelas 1 gitu. Memang begitu, orang miskin dianggap kelas bawah, nggak makan daging. Itu makanan orang kaya. Jadi si miskin ingin jadi kaya mungkin. Baru itu makanan lebih sehat. Salah itu. Ya, di Indonesia hal-hal seperti ini nggak diajarkan di sekolah, itu yang jadi masalah. Semua orang ingin makan daging. Mari kita lihat animal protein and lymph gland cancer. Jadi ini kanker limfa, kanker kelenjar limfa, banyak. Itu saya dari beberapa pasien ini. Ada di Amerika ini dan ada di Indonesia kanker ini. Ya. Ada yang cepat sekali, tidak ada 1 bulan, tidak bisa bertahan. Ada yang masih bertahan di kemo tapi udah babak belur. Mari kita lihat angkanya. Jepang itu ya Jepang itu paling rendah ya. Jepang itu. Jadi Jepang paling rendah dan paling tinggi New Zealand dan Amerika karena konsumsi daging. Anda tahu domba dari Indonesia dan sapi di Indonesia yang paling mahal itu asal dari New Zealand. Dan sebab New Zealand negara yang sumber mereka punya pendapatan nasional itu dapat dari peternakan daging. Ini per kapita. Jepang itu orang pemakan ikan. Ganggang, konjak, dan lihat aja makanan Jepang kalau ke restoran Jepang. Lihat perbedaannya. Yang anehnya orang ke restoran Jepang mau makan daging. Konyol. Ke restoran Jepang harus makan ala Jepang gitu loh.
baru dapat kesehatan seperti Jepang. Jadi di Asia Jepang negara tersehat, gitu kan. Kenapa Jepang bikin begitu? Jepang sumber daya alamnya terbatas. Negara-negara yang sumber daya alamnya terbatas, mereka tahu penghargaan tertinggi pada sumber daya manusia. Kalau boleh di usia produktif sampai umur 50, kalau boleh jangan sampai sakit. Walaupun memang kita tidak bisa menghindari ada beberapa penyakit ya, bukan karena kesalahan ketelodoran kita. Karena sumber Cina luar biasa reformasi Cina bikin. Wali kota umur 25 harus jadi wali kota, yang tua udah nggak bisa pakai. Kecuali itu presiden dan di partai komunis ya. Tapi karena mereka pilih tenaga yang lebih muda, otaknya lebih apa, sebab mereka mulai perhatikan orang Cina modern setelah Cina itu buka pintu, lebih cepat sakit, mati lebih cepat, otaknya melempem. Karena itu Cina bikin itu luar biasa itu untuk kesehatan. Salah satu yang luar biasa melarang pabrik rokok. Di Indonesia ribut sampai di DPR. Baru Ikatan Dokter Indonesia katakan bagaimana kalau pabrik rokok itu ditutup. Wah, ribut langsung. Langsung dokter-dokternya bilang, kalau nggak ditutup naikkan cukainya. Supaya pendapatan dari cukainya kalau mencapai 100 triliun disumbangkan ke dana jaringan kesehatan nasional. Sebab efek dari merokok tuh lebih sehat, lebih berbahaya untuk tingkat kesehatan calon-calon tenaga kerja Indonesia. Orang muda sekarang yang merokok banyak. Tapi ya Indonesia tidak bisa selesai, hanya untuk satu masalah itu aja. Ini gambaran ya. Saya mau katakan bagaimana masalah kesehatan ini berhubungan dengan banyak hal, termasuk produktivitas. Karena itu kadang-kadang saya bilang begini, bagaimana kita bermimpi bangsa ini. Dulu di kementerian kalau saya tidak resmi ngobrol-ngobrol, saya bilang begini, kita punya negara kan cita-cita, jadi negara 10 negara terbesar di tahun 2000 berapa gitu kan. Etos kerja kita udah kalah sama Jepang, sama Taiwan, sama Korea, apalagi sama Cina. Aduh kalah. Kesehatan kita kalah. Bagaimana kita bisa produktif? Bayangkan Cina bisa jual radio 50.000 bunyi loh. Bunyi 50.000. Coba bikin di Indonesia. Itu harganya jadi berapa? Bagaimana kita mau lawan gitu? Kita mau jual kemana nanti? Kalau kita produksi. Itu contoh sederhana. Saya bukan pesimis mau bicara. Kita kalau bicara jangan terlalu idealisasi nilai-nilai. Bicara fakta lah. Ubah dulu kesehatan orang Indonesia agar lifespan-nya meningkat, tingkat produktivitasnya meningkat. Kalau umur 40, jaga toko aja sering sakit kepala, pegel-pegel, tulalit, sukar konsentrasi. Gimana kerja di pabrik? Saya sering diundang, sudah 8 pabrik saya bicara. Hubungan nutrisi dengan produktivitas pekerja. Waktu saya bicara di Petro Cina, ya di Petro Cina biasa-biasa aja. Banyak orang Cina, mereka udah terdidik dan apa. Tapi waktu bicara di pabrik-pabrik di Indonesia, kaget-kaget mereka. Bosnya langsung ambil keputusan. Kalau begitu di dining, tempat makan, nggak boleh ada lagi goreng-gorengan terlalu banyak. Ternyata ini yang bikin melempem. Saya hanya tanya begini ke para pekerja. Habis makan siang, ngantuk kan? Nah bagaimana kamu pegang otomatisasi di pabrik begitu kalau kamu ngantuk? Mau ngawasi di komputer dan lain-lain. Saya tanya sama supervisornya. Karena itu produksi, misalnya produktivitas bisa di pabrik tekstil. Ada yang salah-salah kan waktu mesin itu menenun. Itu terjadi jam berapa? Sudah pernah diperiksa. Kejadiannya di jam berapa? Di jam-jam produktif. Kenapa? Karena pegawainya makan terlalu kebanyakan daging yang disantan, yang digoreng. Kebanyakan nyamil. Jadi produktivitasnya jadi rendah. Otak cuma seger sampai di bawah jam 12. Sesudah itu otak udah melempem. Mana produktivitasnya? Nggak ada. Wah, baru mereka mengerti. Aduh, selama ini saya bilang, percuma mau botak jadi doktor ekonomi. Dipikir, oh perlu iklannya ditambah, ini ditambah, penatarannya lebih banyak, ahli-ahlinya disekolahin ke luar negeri. Udah disekolahin ke luar negeri, kalau otaknya malas mikir sudah jam 2 siang gimana? Itu dia. Nah, hubungan makan daging dengan resiko beberapa jenis kanker. Orang vegetaris resiko kanker payudara, kanker paru-paru, rahim, usus besar 1. Non vegetaris meningkat lebih dari 1. Itu resiko terendah ya.
Mari kita lihat ini jurnal-jurnal supaya saya nggak omong kosong. Ini terkenal sekali nih BMC Medicine di Eropa ya. Saya dididik di sana. Meat consumption and mortality result from the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. Ini studi epik nih paling besar dan monumental. Mereka lihat konsumsi daging dan tingkat kematian yang berhubungan dengan kanker. Baru kemudian ini dari Australia, ini Meat and Cancer Prevention, Position Statement. Ini Cancer Council ini. Baru ini Family Health Guide dari Harvard Medical School, Red Meat and Colon Cancer. Baru ini jurnal Medscape ini, High Intake of Processed Meat Linked to Cancer Death. Jadi makan daging-daging yang diawetkan itu yang saya bilang, semua daging hampir diawetkan kecuali ayam kita sembelih sendiri. Kita beli di supermarket kan ayamnya udah mati 4 hari mungkin. 5 hari, seminggu mungkin malah sebulan. Itu kan termasuk proses meat, udah dikasih bahan pengawet. Baru ini physician committee ini ada lebih dari 1.000 dokter di sini, terkenal. Ya. Mereka punya, lihat ini Food for Life, kemudian meat consumption and cancer risk. Baru kemudian ini PLOS Medicine, sangat terkenal. Ini konsumsi daging dan risiko kanker. Baru ini National Institute of Health di Amerika, departemen resmi. Nah, Anda lihat hubungan antara konsumsi daging, cara memasaknya, mutagen, penyebab kanker dari daging itu, dan risiko kanker prostat. Karena itu di Amerika 70% laki-laki. Di atas usia 50 tahun ke atas itu risiko menderita kanker prostat meningkat. Di Indonesia semakin meningkat di kota besar, kanker prostat. Karena konsumsi daging. Jadi makanan tinggi protein seperti pada susu sapi, daging merah, ayam meningkatkan juga risiko osteoporosis. Jadi wanita pemakan daging, hati-hati di waktu menopause, osteoporosisnya lebih cepat. Pegal-pegal, bukan pegal, maksudnya kaku-kaku di tulang, dibilang kaku kan, keropos tulang. Karena konsumsi daging. Dia bilang, saya udah nggak konsumsi daging Pak, ayo mulai umur berapa? Umur 50 ya telat. Mulai umur berapa? Umur 40 ya telat. Harusnya mulai berhenti konsumsi daging umur 30 untuk mempertahankan kepadatan massa tulang gitu. Nah, terus yang jadi problem sekarang adalah sering di berbagai diskusi orang selalu katakan ada kekurangan protein nabati. Betul. Dia kurang dalam 2 asam amino pembatas, yaitu lisin dan triptofan. Sehingga orang katakan tidak cukup makan protein nabati tempe tahu aja gitu. Nanti nggak sehat. Tapi banyak orang vegan sehat-sehat. Karena cara menggunakannya, cara mengolahnya. Dia kekurangan lisin dan triptofan kan. Nah, jadi begini. Ini asam amino esensial. Ini nggak boleh kurang, harus masuk dari luar. Ada histidin, isoleucin, leucin, lisin, methionin, phenylalanin, treonin, triptofan, dan valin. Baru ini non-esensial. Tubuh bisa bikin hanya makan nasi aja, makan ubi, makan talas, ya ada alanin, asparagin, aspartic acid, cysteine, glutamic acid, glutamin, glisin, prolin, serin, tirosin, arginin, dan histidin. Nah, ini non-esensial ya, jadi tidak esensial itu tidak jadi masalah. Tapi yang esensial itu yaitu tadi lisin dan triptofan. Mari kita lihat. Lisin adalah salah satu asam amino yang tidak diproduksi oleh tubuh, harus masuk dari makanan. Fungsi dasarnya membantu penyerapan kalsium. Jadi kalau kekurangan lisin ya tulang bisa keropos juga. Ini vegetarian yang keropos tulang. Ini karena kekurangan lisin. Membantu pembentukan otot, karena itu vegetarian nggak berotot. Tapi vegetarian yang berotot banyak sekarang. Yang bodybuilder vegetarian, pelari vegetarian yang hebat-hebat. Produksi hormon dan enzim dan antibodi. Lisin dengan kandungan asam amino lain ini perlu untuk massa otot yang padat atau lean muscle. Kalau kekurangan lisin ya biasanya lebih banyak lemak daripada otot. Oke, itu fungsi lisin. Nah, orang dewasa perlu 200 mg lisin per kilogram berat badan. Jadi kira-kira kalau 62 kg itu perlu 744 mg lisin. Lisin alami ini terdapat dalam daging, ikan, susu, dan produk yang terbuat dari susu.
Tapi tadi ada ekses dari daging kan, ya orang masih makan ikan, no problem. Bagaimana orang yang vegetarian atau vegan? Dia dapat dari mana? Vegetarian sumber lisinnya terdapat dalam bahan pangan seperti kedelai dan gandum dikombinasikan. Jadi selama dia masih makan produk kedelai, yaitu dia makan tempe tahu, dia seharusnya tidak kekurangan lisin. Dan saya sudah lihat anak-anak dalam pertumbuhan yang minum susu bukan susu sapi. Bukan cuma banyak anak, termasuk ponakan saya di rumah itu. Cucu ponakan ya. Karena ibunya sudah meninggal ya, jadi kita bantu merawat dengan kakak saya. Jadi mereka makan minum susu kedelai. Aduh, padatnya minta ampun, ototnya keras sekali badannya. Aduh, lebih berotot ya. Nanti kapan-kapan saya tunjukkan fotonya. Betul-betul berotot, bahkan dia punya pectoralis mayor tuh muncul anak-anak sampai saya anggap lucu seperti ikut body muscle gitu. Slim, padat, wah aktifnya luar biasa, lari ke sana lari ke sini, nggak ada capek di bawah matahari. Terus pinternya baru 3 tahun gitu, udah pinter. Kakaknya 4 tahun diwawancara sama gurunya mau sekolah. Akhirnya karena masih kecil yang 3 ini, kakaknya pergi sekolah TK umur 4 tahun. Di sekolah ada waktu jam tidur, disuruh tidur, langsung dibantah sama anak umur 4 tahun, si Sean. Mrs. Kita kan di sini untuk sekolah, belajar supaya pintar. Kok disuruh tidur? Kalau tidur saya di rumah aja kalau saya tidur. Misisnya kebingungan. Kok anak ini 4 tahun mulutnya seperti ini? Nalarnya jalan. Itu anak-anak yang besar dengan protein kedelai loh. Mereka minum susu kedelai karena ibunya meninggal dengan kanker. Saya bilang jangan kasih susu hewan. Kasihan. Nanti mereka akan mengembangkan itu. Nah, susu kedelai kaya asam amino lisin. Karena itu saya berani mati-matian. Kalau mau debat, ayo silakan. Mana jurnalnya, buktinya, gitu loh. Kalau orang debat, nanti kalau minum susu kedelai, nanti kekurangan gizi, nggak minum susu sapi. Saya bilang, cuma manusia itu aneh. Sapi, susui sapi ya lumrah di alam. Nggak pernah kuda titip anaknya sama sapi, ayo. Babi nggak pernah titip anaknya sama anjing. Hanya manusia titip anaknya sama sapi. Kalau mau pakai logika argumentasi di situ aja, coba berargumentasi. Sapi apa minum susu sampai tua? Enggak. Anaknya aja udah mulai tumbuh tanduk mudanya, ibunya suruh makan rumput kok. Jadi sapi itu jadi kuat karena banyak makan rumput. Bukan orang anak manusia disuruh makan rumput loh. Artinya makan sayuran. Ya. Tapi itu fakta yang ada di alam. Gitu. Orang nggak perlu sekolah pinter-pinter, lihat aja di alam. Karena itu saya senang ada satu rumah sakit, dia tulis di depan pintu untuk di tempat pediatrik, itu tempat anak-anak. Susu ibu untuk anak ibu, susu sapi untuk anak sapi. Saya bilang luar biasa. Ini dokter-dokter pediatrik di sini, rupa-rupanya ternyata di Indonesia ada juga yang sudah sangat paham hal ini ya. Kecuali ya, mencari susu kedelai formula yang baik tidak tersedia dan susu ibunya juga tidak muncar, ya apa boleh buat. Belilah susu formula yang sudah diformulakan untuk anak. Itu boleh. Itu lebih baik daripada the whole milk. Orang sering salah. Oh ini susu mentah, ini susu whole milk, ini yang paling sehat, konyol. Susu formula itu sudah diformulasi, yang jahat, bikin gemuk, ada residu pestisida, itu udah disaring molekuler, dibuang. Karena itu dibilang susu formula untuk bayi. Sudah diatur berdasarkan prinsip-prinsip sains supaya ekses merusak diperkecil. Malah ada yang ngotot-ngototan, malah ada dokter gitu ngotot-ngotot. Saya bilang, dokter ini umur berapa ya? Dia tamat fakultas kedokteran tahun berapa ya? Dia udah nggak update ilmu pengetahuannya. Mari kita lihat kandungan asam amino esensial pada selected soybean ingredients. Jadi ada soy itu ada whole bean, ada tepung kedelainya soy flour, baru kemudian ada soy concentrate yaitu daging bohong dari proteina itu dari kedelai, baru ada soy isolate yaitu protein kedelai yang dipakai oleh bodybuilder ya, seperti anak saya minum ini karena dia suka body muscle. Saya juga kadang-kadang minta minum, kasih di
blender buah pagi hari, pepaya, nanas, apel. Baru ada soy meal dan tofu. Tadi kita perlu leucin dan tryptophan. Anda lihat leucin paling tinggi di mana? Soy isolat. Tapi di kedelai udah 79. Perbedaannya tofu tuh 83 loh leucin. Baru lisin itu paling tinggi ada di mana? Itu ada di produk di tepung kedelai, di soy konsentrat, protein kedelai, soy isolat, susu kedelai. Ya. Contoh soy isolat, susu kedelai. SGM itu sudah pakai soy isolat loh. Indonesia punya teknologi sudah bagus. Susu kedelai itu tiap pagi saya minum itu. Dan mereka pikir, loh, saya kok udah kakek-kakek ini kok masih punya bayi, dipikir buat cucunya ya Pak. Saya bilang, iya aja. Nggak tahu saya yang minum, kasih di blender buah. Karena minum susu SGM bayi, kedelai itu, untuk bayi 2 tahun ke atas. Nah itu saya suka kasih 3-4 sendok itu. Ya. Kemudian mana tadi triptofan ya. Tadi kan lisin sama triptofan. Anda lihat triptofan juga tinggi pada tepung soy flour, kemudian pada soy concentrate, soy isolate. Ya. Oke, jadi tidak ada masalah dengan protein kedelai. Jadi protein kedelai tidak bisa dikategorikan sebagai faktor pembatas. Ya, orang masih makan kedelai. Ya. Nah ini, apalagi proses fermentasi ini, tempe ini. Mari kita lihat keuntungan yang lain. Selain itu, produk kedelai memiliki kandungan asam amino rantai cabang yang disebut branched chain amino acid, BCAA. Ini orang yang binaraga, orang yang body muscle, yaitu orang yang mau slim, mau ramping, tahu betul apa itu BCAA. Itu dijual jadi kapsul, dijual bubuk. Seperti isoleucin, leucin, dan valin itu tinggi itu di produk kedelai. Ya. Malah yang dijual jadi kaplet-kaplet BCAA yang diminum-minum oleh body muscle seperti anak saya minum itu, saya bilang, tahu tuh ambil dari mana? Itu diekstrak dari protein kedelai itu paling tinggi, dan kedelai lebih murah daripada diekstrak dari daging sapi apa ikan, produknya jadi mahal. Oh begitu ya Pak? Iya. Itu juga berperan untuk pasien yang sirosis hati atau mengurangi sirosis hati. Jadi kalau nggak mau hati sirosis, hati mati, kanker hati, fatty liver, jangan terlalu banyak makan daging berlemak gitu. Ya mungkin 10 hari sekali makan daging. Seminggu mungkin 3 kali makan ikan. 4 kalinya makan protein kedelai ya. Tempe tahu. Kalau orang Manado harus saya anjurkan. Kalau orang Jawa ya hari-hari itu ada gitu di mejanya. Bagaimana mitos tentang protein sebenarnya dimulai? Ini di tahun 1914, ini 2 orang ahli, ini Osborn dan Mendel. Mereka temukan bahwa tikus tumbuh lebih baik pada protein hewani. Dan di tahun 45, 10 asam amino diperlukan untuk daya tikus. Maka kesimpulan mereka, ini kan argumentasi. Ya tahulah masih di zaman tahun itu berargumentasi. Penelitian masih kurang. Jadi protein hewani ditemukan menjamin untuk pertumbuhan pada tikus. Maka disebutlah protein hewani kelas A, protein nabati kelas B. Di tahun 54, 10 tahun kemudian, kampanye Presiden Amerika, salah satu poin kampanye itu. Berapa concern Presiden Amerika untuk menghadirkan susu sapi dan daging di meja semua orang Amerika. Itu akan dipilih jadi presiden. Mulai tahun 50 itu kampanye presiden. Gara-gara nih penelitian kacang-kacangan ini. Gitu. Ya saya maklum sebab ya waktu itu kan komputer belum ada. Kira mau teliti capek sekali mau olah data itu. Kemudian ya banyak teknologi masih kurang untuk kemudian mengambil sampel yang lebih besar. Dan ini penelitian bukan pada manusia, pada tikus. Seperti itu. Nah, cuma ada penelitiannya saya nggak masukkan, akan jadi lebih banyak PowerPoint-nya. Sebab umur tikus lebih pendek, dia perlu protein lebih tinggi, itu persoalannya. Contoh, perbandingan aja ya. Susu ibu cuma 3, sekian gram protein. Susu tikus itu proteinnya bisa 14 gram loh. Karena itu umurnya pendek tikus. Memang untuk umur pendek dia harus bertumbuh dan menjadi dewasa lebih cepat. Kalau anak manusia kan nanti jadi dewasa secara seksual kan nanti umur 11 tahun dan 13 tahun. Itu perbedaan.
Dan umur panjang itu lifespan dikali dari umur pubertas itu. Sebenarnya kalau orang menjaga kesehatan, contoh manusia, misalnya puber umur 12 dikali 10, dia bisa sampai umur 120 tahun. Kalau dia hidupnya benar. Kalau hidupnya nggak benar, ya setengah dari itu. Bukan umur panjang, mulai umur 60 sakit panjang, tiap 6 bulan, tiap 4 bulan opnam di rumah sakit. Itu kan bukan umur panjang namanya, sakit panjang. Sekarang bagaimana dengan pematasan protein? Protein sudah benar, tapi cara mengolahnya. Protein itu punya kisaran suhu. Kalau melampaui itu dia denaturasi, konfigurasi dan sifatnya berbeda. Ya. Nah kalau sudah berbeda, apa akibatnya? Enzim pencernaan dalam tubuh kita nggak bisa cerna. Nah kalau dia nggak bisa cerna apa? Terlalu lama dia akhirnya dia difermentasi karena tidak bisa dicerna, menghasilkan toksin berbahaya di saluran cerna. Akibatnya apa yang terjadi? Kita makan protein goreng, tempe, tahu goreng, ikan goreng, daging goreng, bakar suhu tinggi sampai berarang-arang, di oven suhu tinggi. Nah, akibatnya apa? Jadi difermentasi itu lama di saluran cerna, minimal itu tumbuh polip. Nah, kalau udah polip dicapit, besok lagi polip dicapit, besok lagi dokter bilang ini udah ganas, udah kanker gitu. Begitu kan ceritanya. Nah, protein tersebut juga menyerang sistem imun kita yang menganggapnya seperti antigen, muncul reaksi alergi. Nah, itu harus dibersihkan semua nih protein-protein jahat. Itu butuh waktu 6 sampai 9 bulan. Tapi ada saya punya satu klien itu tadi luar biasa, amazing. Sudah 6 bulan, saya berjanji dia mau berangkat ke luar negeri, mau studi lanjut, dan anak muda ini dia alergi dari anak-anak. Dan ya, karena komitmennya dia pola makan dan apa intervensi protein saya batasi, ikan hanya bisa ikan salmon, ikan tude dan malalugis. Ikan lain nggak boleh, daging nggak boleh, goreng nggak boleh, bakar nggak boleh, grill sedikit ya boleh. Goreng-goreng yang sauteing bukan deep frying boleh, saute, di grilling sedikit boleh, bake boleh. Ya, luar biasa kemajuannya, sudah 1 minggu nggak minum obat. Padahal itu 1 minggu bisa 3-4 kali dulu minum obat. Karena gatalnya di seluruh badan pindah-pindah. Dan ya. Protein rusak karena tadi itu digoreng, dibakar. Panaskan di atas 100 derajat, dia denaturasi. Di atas 150 derajat, dia jadi karsinogen, pencetus kanker. Dia merusak pembuluh darah. Nah, suhu pemasakan yang aman itu pot roast atau crockpot. Atau di Manado itu pepes. Itu dibungkus daun atau masak di bambu atau woku. Nah, karena itu saya anjurkan masak pepes dan woku. Sampai orang kenalin, waduh, Pak Worun tuh ini kok jadi profesor pepes, woku, tinutuan. Ya itu yang bikin sehat. Buat apa saya belajar nutrisi? Kemudian akhirnya apa yang saya anjurkan tidak bisa menyehatkan bangsa ini. Nah mari kita mulai. Ketika daging dimasak, pengasapan panas misalnya, dipanggang, dibakar. Ya, waktu suhu api mulai naik, api menyala ya bisa sampai 200 derajat. Lemak dari daging kan akan menetes di bara api. Teroksidasi jadi CO2 dan H2O, membentuk hidrokarbon aromatik polisiklik. Diserap oleh daging, diserap oleh ikan, karena itu baunya jadi harum. Ya. Nah, terikat oleh minyak, kita gosok-gosok minyak, gosok margarin, minta ampun. Nah, ini namanya benzoapyrin ini, polisiklik aromatik hidrokarbon. Nah, kalau jumlah besar dia menyerang DNA, menyebabkan mutasi. Seminggu itu perlu 2 kali makan bakar-bakaran. Nah, apabila produk pangan berkadar benzoapyrin besar seperti barbeque, sate, ikan asap, itu kita makan dari jumlah besar terjadi mutasi lah. Jadi kanker. Nah, mari kita lihat benzoapyrin ya. 1 kilogram kita makan produk ini seperti merokok 600 batang. Karena itu walaupun nggak merokok, kanker paru-paru. Nggak merokok, kanker lambung, kanker usus karena benzoapyrin. Karena apa? Ini kita makan ini. Sate, di grill, sampai seperti itu. Karena itu sekarang dijual salad master pakai infrared. Orang kalau ngegrill pakai infrared.
Di bawahnya itu air. Jadi waktu dia jatuh itu lemak tadi jatuh ke air, tidak jatuh ke bara, tidak jatuh ke pan walaupun anti lengket, tapi udah panas sekali kan. Langsung kemudian terurai. Jadi karsinogen itu maksudnya. Saya nggak lagi promosi salad master ya, saya nggak ada hubungan dengan itu ya. Saya hanya mau mengatakan ada juga oven-oven Itali gitu sebab orang masih suka grill, tapi mohon maaf, rasanya nggak seenak dengan yang berasap-asap itu. Yang bikin enak kan asapnya. Sebab yang enak itu polisiklik aromatik hidrokarbon. Itu pencetus kanker itu yang bikin enak. Jadi ya karena enak sampai mati. Itulah konyolnya manusia kan. Iya kan. Mati kenikmatan. Baru berikut ini perlu 1,5 kilogram. Nah ini orang Manado suka sekali ini. Cakalang fufu, roa, dan lain-lain. Ya, di kulitnya itu cakalang fufu, rasa cakalang fufu karena asapnya itu. Roa, rasa roa itu karena asapnya. Tapi roa masih terlindung ada kulitnya, jadi cuma sekian persen tembus. Cakalang fufu orang suka makan kulitnya itu justru yang iya, bau asap itu. Dulu kan makanan-makanan ini diimpor oleh Singapura, oleh Jepang, ada sampai Kanada itu. Ikan asap Sulawesi Utara sekarang udah nggak mau, sebab mereka udah kanker, tahu penyebab kankernya apa. Nah, bagaimana kalau digoreng? Ketika daging ikan digoreng, minyak mendidih, suhu di atas 150 derajat kan? Minyak mendidih kan 200 derajat, air mendidih 100. Minyak kalau sudah mendidih 200 derajat. Ini di atas 150 aja, berubah terbentuk karsinogen namanya heterosiklik amin. Ini merupakan karsinogen kuat. Konsumsi satu porsi tentunya tidak bermasalah. Tapi orang kan ikan goreng tuh enak sekali kan, tempe tahu goreng, apalagi saya hobi dulu udah vegetarian makan tahu crispy, tempe crispy, malah bikin kanker. Frustrasi kan. Udah vegetarian kok malah kanker. Nah untunglah umur 40 saya studi lagi molecular nutrition. Nah tapi jika produk ini dikonsumsi terus-menerus terjadi akumulasi yang merusak DNA. Nah DNA yang rusak itu kalau dia tidak mati selnya, itu berkembang jadi kanker. Itu kan perlu waktu 15 tahun, 20 tahun. Rata-rata orang kanker kan sudah tua udah pensiun, duitnya tinggal sedikit, harus biayai kanker. Nah, itulah kesia-siaan hidup manusia. Pencetus kanker itu heterosiklik amin. Ya, itu pencetus kanker. Nah ini ikan goreng sampai kering begini tuh, sampai kriak-kriuk, enak sekali ya waktu muda makanan saya ini. Sampai sebelum meninggalkan rumah, pindah ke Jawa, makanan saya aduh keripik tempe itu. Aduh, paling suka tahu digoreng kering. Aduh, salah semua. Karena itu umur 30 saya sudah kepayahan sekali. Diabetes, kolesterol naik, ginjal udah berkurang sekian persen, dapat ankylosing, menjelang 30 lebih tumor bertumbuh. Aduh, rasa-rasa mau frustrasi. Tapi ya puji Tuhan sekarang semua terkendali. Heterosiklik amin berikut. Nah ini kalau goreng tahu sampai begini enak sekali kan kriak-kriuk. Oh saya paling suka tuh dulu. Nanti sayangnya nanti mengerti kan udah umur 41. Saya sudah studi belajar ini waktu saya ke Eropa. Kemudian saya suka sekali nih tempe digoreng begini. Aduh goreng kering kayak kerupuk. Waduh ini paling enak sudah. Makan dengan nasi hangat pakai dabu-dabu dikasih aja kangkung tumis. Wah. Sekarang malah diperdagangkan keripik tempe. Pernah saya bicara di satu komunitas, kemudian mereka terkaget-kaget. Ibu-ibu pada menangis. Terus saya tanya ke Bapak Pendetanya, kenapa Bapak Pendeta? Aduh, kita baru didoakan untuk bisnis keripik tempe. Nah, semua udah lari sekali. Ternyata, aduh, ini ternyata berbahaya jangka panjang. Saya bilang, ya, begitulah. Saya mohon maaf tidak menyinggung usaha bisnis seseorang, tapi ini kan sains, kepentingan sains. Tentu tidak 1-2 hari orang makan, dia perlu 10 tahun misalnya. Tapi mereka udah merasa bersalah, akhirnya mereka berhenti. Sekarang apa manfaat makan kedelai gitu kan? Saya harus buka ini. Ini Amerika loh, orang Amerika bukan orang Jawa punya keputusan loh. Ini Amerika ya. Pada tahun 1999, Food and Drug Administration, ini lembaga konsumen Amerika ya, menyetujui klaim kesehatan untuk kedelai. Nggak gampang loh Amerika mau setujui. Untuk penyakit jantung. Setelah meninjau 27 uji klinis
menggantikan protein kedelai untuk protein hewani. Maka terjadi pengurangan kolesterol. Ya. Ilmu pengetahuan mendukung ini terus sampai pada tahun 2007, 3 artikel diterbitkan. Bukti baru tentang peran kedelai untuk mengelola kolesterol. Mari kita lanjut. Ya. Sebuah tinjauan oleh ahli jantung terkenal di dunia ini, Cesar Sirtori ini, dari Universitas Milano, Italia, diterbitkan di British Journal of Nutrition tahun 2007. Dia katakan bahwa orang konsumsi produk kedelai itu terjadi penurunan 9,3 total kolesterol, 12,3% kolesterol LDL ketika protein kedelai itu mengganti protein hewani. Seperti yang saya katakan tadi, biasa seminggu makan daging, sekarang coba makan daging lah seminggu 1 kali, ganti dengan makan tempe, makan tahu, makan ikan. Oke. Nah, sebuah ulasan yang dimuat di Journal of Clinical Nutrition meneliti 11 studi yang terkontrol untuk protein kedelai. Mereka temukan baik protein kedelai dengan isoflavon atau tidak, itu pasti menurunkan kolesterol. Jadi protein kedelainya dan fitokimia kedelainya yang disebut isoflavon itu menurunkan kolesterol. Nah, di Indonesia kan ada heboh-heboh, isoflavon itu menyebabkan kanker payudara katanya. Ini si dokter Mercola ini di Amerika, dia bukan dokter peneliti, dokter umum, cuma dia top di TV. Apa yang diteliti di tikus langsung dimuat di TV untuk rakyat, untuk orang kebanyakan. Penelitian di tikus itu. Dan dibantah oleh ahli-ahli Amerika sendiri. Tapi orang sudah terlalu senang sama Mercola, begitu kan? Orang yang mendapat ilmu dari TV. Di Amerika ada juga sih sebagian populasi seperti itu, belajar dari iklan. Jadi Mercola kan senang-senangnya dia mau teliti, dia punya kecenderungan subjektif, tapi dia tidak memuat penelitian yang lain yang ada di jurnal. Uji klinis lain yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition. Jadi kalau mau bicara nutrisi, kalau di Amerika, kalau orang tidak bicara dari American Journal of Clinical Nutrition, saya buang di tong sampah itu pembicaraannya. Itu obsolete. Ini jurnal paling bergengsi untuk Amerika, salah satu ini. Mereka teliti itu 42 wanita pasca menopause dengan sindrom metabolik, artinya wanita kalau sudah menopause pasti kolesterol naik, asam urat naik, trigliserid naik, kemudian mulai mengembangkan misalnya darah tinggi dan sebagainya, kemudian mulai gemuk. Itu perempuan selalu kalau sudah menopause itulah. Kalau belum menopause masih langsing dia. Kalau udah mulai menopause. Setelah 8 minggu saja ya. 1 porsi daging merah setiap hari diganti dengan protein kedelai. Itu turun kolesterolnya. Trigliseridnya turun. Ya, oke. Saya sudah bercapek-capek masukkan ini jurnal-jurnal ini manfaat dari perbandingan protein hewani, protein kedelai tadi. Jadi konsumsi protein rendah, protein hewani khususnya itu mendukung ya, memulihkan atau memperkecil kemungkinan gagal ginjal pada penderita diabetes. Ginjal itu tadi saya pakai istilah memulihkan, bukan memulihkan. Artinya begini, ginjal itu kalau sudah dirusak kan tidak bisa dipulih, tapi menghalangi lebih tepat. Agar supaya gagal ginjal itu, sebab selalu diabetes itu punya komplikasi kalau bukan kardiovaskular itu ginjal. Nah, Anda lihat itu. Ya. Kalau diturunkan itu protein hewani, maka ini yang terjadi hanya after 1 year, hanya dalam 1 tahun aja. Terus orang bilang begini, jangan makan banyak produk protein kedelai lo, tempe tahu nanti penyakit ginjal. Itu konyol, itu penelitian dari planet apa, Mars atau Jupiter atau Pluto. Kalau masih di planet bumi ini sainsnya. Baru low protein diet reduce urine protein pada diabetes. Jadi diabetes kan problem besar, sering bocor protein pada glomerulus, tingkat kerusakan ginjal semakin lebar karena terjadi peradangan. Nah, kalau sudah mulai bocor protein, dokter udah bilang hati-hati jangan sampai ginjal rusak-rusak terus akhirnya cuci darah. Turunkan protein hewani, maka langsung. Dan semua orang yang penyakit ginjal saya turunkan dulu 50% protein hewani, change dengan protein nabati. Baru turunkan lagi 70% dan dipertukarkan begitu. Dan mereka melihat perbaikan pada kebocoran protein gitu. Baru kemudian low protein diet justru meningkatkan blood protein.
Jadi blood protein ini kan yang penting. Protein yang beredar di darah itu level protein agar albumin tidak turun misalnya. Ini hanya dalam 1 tahun. Kalau turunkan protein diet dari hewani itu justru dia meningkat. Sama seperti orang kanker. Waktu albuminnya anjlok, dokter suruh makan daging, makan telur banyak. Kanker jadi lagi kita kemo lagi ya, kita sinar lagi. Jadi lingkaran setan nggak habis-habisnya. Akhirnya 5 tahun dia nggak tahan di kemo-kemo, di sinar, akhirnya dia meninggal. Tapi kalau ke saya berhenti semua protein hewani. Itu bikin kanker, ganti protein nabati. Ya albuminnya langsung naik, bingung. Dokter kankernya bingung. Kamu pakai apa ini? Jadi pikir jus-jus, apa ngomongnya kebetulan, saya bilang. Dasar memang ilmunya cuma sampai situ aja, tapi sombongnya. Ya kadang-kadang begitu kan. Kebetulan. Fakta tapi dibilang kebetulan. Banyak yang begitu. Tapi kalau di luar negeri lain. Saya diundang di Glen Eagles. Itu dokter Carmen di sana. Udah 25 tahun jadi onkolog. Nah itu sering. Istri saya ngantar pasien kanker, kemudian terjadi diskusi. Kok dia heran? Kok pasien-pasien kanker yang ditangani, sebab kanker bilang ini ibu dokternya. Loh kok ibu kasih apa sebenarnya begini? Kita cuma ngatur begini. Kemudian saya diundang oleh Mon Inovena. Tiap saya diundang mereka untuk kasih nutrisi ke pasien kanker mereka, apakah itu orang Indonesia ataupun orang Singapura, saya dikasih tiket, 1 orang saya dapat $300, dikasih hotel. Itu penghargaan dari ya, kalau di Indonesia nggak ada onkolognya, ada sih cuma beberapa, cuma 1, 2. Yang lain tuh konyol, bilang nggak ada hubungan. Kanker sama protein hewani makan aja. Itu penganut dokter di Singapura, Ampeng Kiam, yang dia punya, itu juga udah digantung, dia punya praktek. Jurnal sudah jelas, American Institute of Cancer Research Fund, sudah jelas mengungkapkan itu. Ya. Sekarang saya sementara menolong pasien-pasien diabetes untuk itu change. Ganti. You ganti sejak you menderita diabetes, you bisa ganti protein hewani ini dengan protein nabati. Paling tinggi protein itu dari ikan, dan ikan itu yang omega 3 tinggi, contoh salmon. Kalau salmon mahal ya kembung layang, kembung banjar, tude atau malah lugis itu. Dan jangan digoreng, jangan dibakar. Kalau bakar lari-lari, orang Manado bilang kulitnya masih lemas dan tidak hangus, ya mungkin oke. Tapi lebih bagus dipepes atau dibikin masak lain gitu, bumbu woku yang terbaik. Maka itulah yang terjadi. Baru kemudian fenilalanin dan tirosin, ini 2 dari protein yang bertanggung jawab untuk menurunkan sistem imun dan memicu kanker. Ini fenilalanin dan tirosin. Mari kita lihat fenilalanin dan tirosin pada tumbuhan, dan mari kita lihat pada hewan, produk hewan. Itulah sebabnya orang yang masih makan animal food bagi orang kanker dan orang yang penyakit autoimun, sukar penyakitnya mau dikendalikan. Karena kandungan dari fenilalanin dan tirosin yang tinggi. Karena itu saya suruh cek, saya suruh ganti. Jadi dasar ilmiahnya di situ, dan ya inilah setelah mereka mengkonsumsi itu, lihat terjadi peningkatan pada T helper cell, T cytotoxic cell, dan natural killer cell. Dan sekarang studi tentang kanker ada pada natural killer cell. Itu sel pembunuh, harusnya Tuhan sudah buat orang tidak akan kanker. Tapi sel pembunuh ini untuk membunuh virus seperti tes sitotoksik. Kalau orang punya tes sitotoksik itu bagus dan dia terkena virus corona, dia punya paru-paru harusnya tidak rusak. Cuma respon tes sitotoksik, keseimbangan dan T helper cell itu kacau, karena itu terjadi badai sitokin, akhirnya meledak, paru-parunya hancur. Kalau paru-parunya tidak rusak, akhirnya dia punya D-dimer meningkat, akhirnya dia seperti stroke, jadi long COVID. COVID sudah sembuh, tapi kok stroke? Seperti adik saya kena COVID. COVID-nya sudah lama sembuh, dia bilang kenapa tekanan darah, saya dari darah rendah, tekanan darah sudah 180, tidak sembuh-sembuh, ginjalnya sampai bengkak. Kemudian setelah makan gedi tiap hari, hanya 3 bulan aja tinutuan, gedi terus turun. Nah itulah tinutuan itu penelitian saya. Nah jadi imun sistem itu justru meningkat kalau kita menggunakan protein nabati. Nah di zaman COVID ini perbanyaklah protein nabati. Tentunya saya tidak suruh Anda harus dipaksa jadi vegetarian, bukan seperti itu. Tapi mengganti tadi, merephrase-nya, tadi saya katakan ya kalau boleh
seminggu 4 kali protein nabati. Itu sudah langkah yang lebih baik. Oke, terima kasih, demikian penyampaian saya pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan ke host. Ya, oke. Baik, dikembalikan banyak terima kasih kepada Seru Runtuh yang sudah membagikan materi yang berharga bagi kita tentang protein. Ini sangat sangat lengkap. Baik, kita akan masuk pada sesi pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang telah masuk di kolom chat. Oke, kita dari yang pertama. Saya coba cek dulu. Ya, dari Franz Mandale, apa merek susu kedelai yang baik seperti yang Bapak Uruntu seminarkan? Soalnya banyak merek, Pak. Saya tidak lagi promosi ya. Nanti orang kadang-kadang menganggap itu promosi. Susu kedelai itu SGM itu untuk Indonesia sudah bagus. Kalau ada duit lebih banyak ya bisa beli mungkin Morinaga. Lebih banyak lagi bisa beli Isomil. Ya kalau anak saya si Erik itu saya kasih Isomil dia dulu. Itu memang sangat mahal. Tapi produk SGM lebih murah, sepertiga harganya atau seperempat, sama juga pakai soy isolat protein. Jadi Jadi sudah bisa itu ya? seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, granulosa sel tumor ovari dikatakan dokter pantang makan kedelai. Bagaimana, Pak? Ya, Anda terserah mau dengar saya sudah jelaskan atau dokter Anda. Memang saya belum bahas apa pandangan dua lembaga kanker paling bonafit di dunia ya, American Institute for Cancer Research dan Cancer Research Fund, mengenai position statement mereka mengenai kanker. Saya berharap dalam pembahasan yang lain khusus spesial kedelai itu saya bahas. Sebab itu perlu lagi 1 jam lebih untuk serba-serbi dan kontroversi kedelai namanya. Bahkan saya seminarkan di Amerika itu di 5 state ya, kontroversi kedelai itu sehingga orang tidak ragu-ragu lagi. Yang sebutkan tadi itu masih dipegang penelitian pada tikus. Saya cuma tanya ke orang kanker, you manusia apa tikus? Itu kan. Kalau dia jawab manusia, ya ini penelitian pada tikus, silakan berargumentasi. Sedangkan penelitian pada manusia ini argumentasinya. Kalau pada tikus itu, kamu mau jadi tikus atau jadi manusia? Kadang-kadang kan ada orang ngeyel. Nah itu ya, karena itu saya katakan, kalau masih penelitian, itu tipe penelitiannya apa? Populasinya berapa banyak? Ini penelitian eksperimental, penelitian klinikal, studi longitudinal, studi kohort, penelitian itu ada banyak. Iya. Itu orang kalau mau ambil doktor itu dia harus kuasai metodologi penelitian. Jadi itu jenis-jenis penelitian itu udah banyak. Jadi orang bilang, oh di ini ditulis begitu penelitian tipe apa? Saya tanya. Kamu baca di jurnal mana? Jadi ya saya mau katakan ya saya tidak mau itu, karena itu pendapat saya tetap. Anda mau dengar apa yang saya sampaikan atau dokter Anda, saya tidak mengatakan dia salah. Ya. Oke. Saya tidak mau berdebat kemudian dianggap menyerang profesi. Bukan. Saya cuma mau katakan begini, dia kan belajar bukan belajar molecular nutrition. Dia misalnya onkolog. Oke, dia belajar kanker, kanker punya standar operation prosedur harus ABC begini. Memang sudah ada, dia nggak bisa keluar dari itu. Karena itu saya tidak menyalahkannya. Yang buat standar prosedur itu operation bukan dia. Itu tim yang buat. Dan mereka punya pemahaman baru sampai di sana. Seperti itu. Tapi kalau Anda datang ke rumah sakit Advent, lain lagi jawabannya. Setidaknya kalau rumah sakit Advent Manado, sebab saat mau bicara nutrisi, kepala rumah sakitnya tidak serahkan kepada dokter yang tidak belajar nutrisi. Gitu.
Iya. Jadi seperti itu ya saya mau katakan. Jadi saya tidak menyalahkan, tapi ya apa yang sudah saya paparkan tadi ada bukti-bukti di jurnal ya. Oke, terima kasih. Ada Ya. dokter ilmunya sangat memperkenalkan. Apakah yang rotasi kedelai untuk yang vegan dengan polong-polongan yang lain harus? Kalau orang vegan harus dirotasi agar dapat kekayaan yang lain. Pertama adalah kepentingan fitokimia yang banyak belum dibahas sebab bukan dalam sesi nutrisi. Baru kemudian yang berikut, materi ini eksklusif, tidak dibagikan. Anda bisa capture sebenarnya kalau di handphone Anda kan kan PowerPoint slide-nya kan muncul pasti di HP kan tiap orang kan. Penuh satu muka tuh. Sebenarnya tinggal di capture aja. Tinggal tindis capture, tak kerekam kan, capture, tinggal dibuka capture. Tapi kalau direkam suaranya direkam boleh dikasih suaranya. Bagaimana konsumsi? Ini pertanyaan lain. Jadi kita lebih bicara tentang daging dan apa. Ya, jadi saya menjawab yang sesuai aja malam ini, yang lain nanti dijawab di pertemuan yang lain. Sudah dibuang tiroid karena karsinoma, berarti kanker. Apakah mengambil protein kedelai bisa menyembuhkan penyakit itu? Ya, jadi ya itu pembahasan tentang protein kedelai. Jadi bagi pandangan kedokteran reguler tidak ada protokol lain untuk menyembuhkan kanker selain kemo. Operasi pun bisa tumbuh selain sinar. Sudah sinar pun bisa tumbuh ya kemo. Kemo pun kalau kebetulan berhasil. Kalau enggak masih bisa tumbuh lagi karena itu di kemo terus kan. Tapi dalam pandangan naturopatik medicine, kedokteran naturopatik, fitokimia yang diciptakan Tuhan di alam dan sudah terbukti, sudah dijurnalkan. Dan tidak ada yang bantah di jurnal-jurnal itu. Malah sekarang paling banyak jurnal yang paling sering, karena itu 1 bulan rata-rata hampir 100 jurnal. Saya mesti baca, kalau enggak dia masuk terus di attach terus ke email saya. Jurnal yang paling berkembang adalah jurnal molecular nutrition dan juga herbal medicine, bicara tentang fitokimia. Itu paling berkembang, penelitian yang paling syarat. Jadi kalau Anda mau gunakan produk kedelai, bagus sekali. Tidak ada kaitan dengan itu ya. Oke. Ini ada, oke. Ya. Ini kalau kandungan ada bentolan-bentolan kecil, apa ini? Ya, kandungan Mungkin ada akibat kista. dari pola makan yang salah, Iya. Tetapi Berhenti itu. Kalau sudah ada kista, ada apa di kandungan, ada ini, berhenti protein hewani, itu sudah langkah awal yang paling baik. Berhenti sama sekali. Kalau sudah ada pertumbuhan tidak terkendali, protein hewani sifatnya adalah semua protein diperlukan untuk pertumbuhan sel. Problem perbedaan protein nabati dan protein hewani ini yang perlu dimengerti. Protein hewani tidak ada faktor pembatas pertumbuhan. Dia hanya tahu support. Kalau protein dianggap batu bata itu, dia kirim terus batu bata itu. Sampai basnya juga bas goblok. Jadi dia nggak mau dengar kepala bas. Tinggi bangunan ini 3,5 meter. Dia susun terus. Sampai ambruk sendiri itu bangunan. Kira-kira begitu. Nah, kalau protein nabati dia punya faktor pembatas pertumbuhan. Nah, faktor pembatas itu sebenarnya ada di sel. Namanya the dead programmable cell atau apoptosis. Semua sel Tuhan sudah batasi pertumbuhannya. Kalau enggak, manusia akan hidup abadi. Jadi harus dimengerti dulu ya. Saya punya landasan filosofis dan teologis untuk mencermati sains. Kalau hanya sains murni itu otak manusia nggak sampai. Itulah sebabnya sel kulit kita 28 hari mati. Anda mau kelilingi, namanya Anda makhluk manusia di planet bumi. Ini sel kulit 28 hari mati. Karena itu saya bilang sama istri saya, mau pakai kosmetika apapun, kalau dia mau mati, ya mati. Justru kalau pakai kosmetika itu dia nggak bisa mati, bisa kanker kulit.
Yang perlu adalah kalau sudah mati, terganti dengan sel baru yang lebih baik. Itu kan yang penting. 28 hari mati. Nah kalau dia udah nggak mati-mati ya kanker kulit namanya. Karena program apoptosisnya sudah nggak ada. Sel hati 150 hari mati, nanti terganti baru. Sel darah 120 hari mati. Sel ginjal mati nggak bisa ganti baru. Sel otak mati nggak bisa ganti baru. Karena itu orang pikun sukar tertolong. Kalau pikunnya nggak dihambat dengan nutrisi. Jadi di Amerika banyak yang pikun konsultasi sama saya. Pikun sampai kadang-kadang mau keluar, mau ke gereja, udah pakai dasi, pakai baju di atas, belum pakai celana, masih dengan kolor, udah duduk di mobil. Terus gimana? Terus saya bilang, itu udah nggak bisa diubah kalau statusnya udah parah, udah sampai level 4. Hanya bisa ditahan sampai dia masih bisa makan. Kalau enggak, nanti dia nafsu makannya sudah nggak ada, keinginan makannya udah nggak ada, ya mati. Hah? Sampai begitu? Saya bilang kalau sudah level 5. Sudah begitu. Sampai udah lupa bahwa hidup tuh perlu makan, perlu minum. Dia malah sudah nggak mau, udah bisa didebat lagi. Dia tutup terus mulutnya kayak anak-anak. Udah matilah dia. Itu udah telat banyak. Sebab orang Amerika apa? Bukan karena terlalu pintar. Orang Indonesia di Amerika. Workaholic. Kerja sampai 3 shift, nggak tidur-tidur. Dan tingkat stres tinggi kan. Sebab dia dibayar 3 kali lipat di malam hari. Tapi kalau dia salah dalam pekerjaan, dia bisa disu. Nah disu bisa kehilangan pekerjaan, bisa dipenjaranya sih. Kalau nggak menyebabkan kematian 3 bulan. Kalau menyebabkan kematian kan bisa 6 bulan sampai 1 tahun. Dianggap kelalaian kan. Tapi habis itu dia nggak bisa bekerja lagi pada bidang itu, dicoret. Jadi dia takut sekali, dia harus waspada, awas, kadang-kadang tidur cuma 2 jam satu hari. Banyak di situ otaknya itu udah dirusak dengan itu. Kemudian supaya nggak tidur apa? Ngemil. Ngemilnya apa? Itu makan daging. Kan orang nggak bisa tidur, coba makan daging malam hari banyak. Orang nggak bisa tidur. Awas terus karena level protein tinggi. Supaya tidur harus serotonin, harus banjir. Apa tuh serotonin? Makan tahu, makan tempe, makan pisang. Itu serotonin, makan jagung, makan nasi. Itu serotonin tinggi, baru otak itu nggak awas, otak itu agak santai. Kalau mau praktis ya makan oat, bubur oat, kasih tahu di situ, kasih pisang raja, pisang cepatu, pisang kepok gitu kan, digodok. Nah, orang bisa tidur, bisa ngantuk. Serotonin membanjir. Itu malah dimakan pagi hari, kan kebalik-balik di Indonesia ini karena belajar dari iklan. Yang jualan juga kan nggak ngerti. Karena di kantor dia ngantukan terus, ya kebanjiran serotonin sih. Terus tanya, Pak, saya punya problem, Pak. Saya mengantuk terus, Pak. Sampai mendekati jam 12. Sudah berapa lama? Udah 4 tahun. Ada perubahan nutrisi? Coba tulis. Mulai 4 tahun Anda hobi makan oat. Katanya oat bagus, Pak, untuk ini. Anda belajar di mana? Iklan. Ya, itu guru Anda iklan. Ya, dosen Anda iklan. Ini konyol kan. Tapi sarjana loh. Orang kalau sarjana kan dia pertahankan tesisnya di hadapan penguji toh. Tapi kalau sudah sarjana, otaknya nggak jalan. Belajar dari iklan. Itu yang saya bilang. Saya bingung. Bagaimana bisa jadi sarjana? Kalau jadi sarjana, argumentasi harus dipertahankan. Kalau argumentasi ilmiah, sumbermu dari mana? Gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi ya, kembali ke tadi, jadi ya, itu ya. Jadi kemudian ini ada pertanyaan. Apakah penggunaan air fryer untuk tempe, ikan, daging aman? Ya sampai tingkat tertentu, suhu di setel berapa. Walaupun itu udara panas, masalahnya kan di ikan, di tempe, kan ada minyak di dalam, minyak sendiri. Nanti kan dia nggak perlu minyak dari luar karena minyak itu yang mendidih. Saya pakai air fryer di rumah tapi hanya untuk membakar batatas, ubi jalar. Dengan kulitnya saya masukin, hanya sikat dengan kulitnya, pisang dengan kulitnya, jadi enak sekali gitu. Tempe sudah dibacem, kan direbus toh, dibacem dengan rempah-rempah, terus saya air fryer sebentar gitu. Nggak sampai kering-kering amat gitu. Ya saya pakai air fryer juga. Jadi seperti itu. Nggak apa-apa pakai air fryer, tapi atur suhunya dan berapa lama gitu. Contoh saya kalau goreng kacang, almond, kacang lain, kacang mede, saya nggak berani pakai goreng. Pakai minyak, saya air fryer. Dan air fryer saya berputar enak, jadi dia nggak hangus. Dia masak merata. Cuma sebentar saya tes. Kalau saya setel di suhu 200 derajat, saya cuma 10 menit doang. Terang, dia putar. Jadi di kulit sudah di roast enak itu, nggak terlalu ini.
So, kacang-kacangan juga ada minyak kan. Nanti kalau minyaknya sampai keluar banyak dan minyaknya menggoreng sendiri, itu rusak juga kan. Jadi harus begitu, kita harus pintar-pintar makan. Oke, saya kira ya terjawab semua ya. Baru ada yang pertanyaan di atas kayaknya sudah terjawab itu. Ya, sudah terjawab. Ya, Oke, dibilang kita kasih kesempatan satu saja penanya langsung. Untuk chat sudah ditutup ya. Penanya langsung, dipersilakan. Tidak ada? Oke. Larut malam juga di sini. Ya, ini sudah di Manado, sudah jam setengah 10. Sudah jam setengah 10. Jadi closing statement saya adalah sederhana sekali. Setelah saya belajar sains ini bukan hal yang baru ternyata. Kenapa? Karena sudah sejak sebelum ilmu pengetahuan manusia berkembang, pencipta dunia ini, manusia dan segala makhluk, sudah berfirman di Taman Firdaus untuk Adam dan Hawa. Disuruh makan polong-polongan, buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran. Sains hanya membuktikan akhir-akhir ini karena kandungan zat gizi makro, mikro, dan khususnya fitokimia dan antioksidannya terbukti ternyata bahwa apa yang difirmankan pada manusia itu terbukti untuk kesehatan bagi kita. Kalau Anda masih menggunakan produk hewani, gunakanlah yang organik dan terbatas. Ikan di Sulawesi Utara masih organik, lautnya masih bersih. Tapi ikan ternakan juga sudah tidak organik. Jadi gunakanlah dengan bijaksana, terbatas, dan berhati-hati. Karena kesehatan itu adalah investasi. Kesehatan adalah pilihan, bukan kebetulan. Sakit adalah biaya. Saya mau sampaikan dalam bahasa ekonomi yang mudah dimengerti. Ya. Kesehatan itu investasi, sakit dan penyakit itu biaya. Kita tahu betul kalau bicara begini untuk bisnis kita ya. Kita udah tahu, kita lebih suka invest di apartemen, beli saham, itu kan investor. Nanti 10 tahun nilai jualnya udah lebih tinggi. Kita nggak suka kalau ada duit banyak main beli belanja itu biaya semua kan. Kita sangat mengerti itu, orang modern sudah sangat mengerti. Mengapa di kesehatan kita jadi konyol, jadi bodoh? Kalau kita menginvestasi kesehatan kita dari masih muda, khususnya anak-anak muda, Anda punya gain nanti. 40 tahun Anda sehat, Anda punya gain sampai umur 80. Kalau 40 tahun kedua Anda hidup sehat, Anda punya gain sampai 40 tahun ketiga. Nah, saya sudah tidak punya gain ya. Saya hidup tidak terlalu sehat dari 40 tahun pertama, karena itu saya pertahankan di 40 tahun kedua. Kalau bisa mencapai umur 80 tahun dan saya tidak sakit, masih produktif, puji Tuhan. Tapi kalau sakit, saya tahu bahwa saya kontribusi dari 40 tahun pertama hidup saya tidak tahu. Saya mengabaikan. Saya pergi belajar umur 41. Saya selesai sudah umur 44, jalan 45, baru saya mengerti banyak hal, molecular nutrition, herbal medicine. Jadi karena itu saya kenapa kadang-kadang bicara, mohon maaf agak sengak dalam penekanannya, karena saya tidak ingin penyakit dalam kebodohan. Penyakit saya berulang kembali karena ketidaktahuan. Oke, jadi hidup, jadi ini closing statement sebenarnya adalah begini. Hidup adalah anugerah, kesehatan adalah pilihan, bukan kebetulan. Hidup sehat adalah investasi, sakit adalah biaya.